Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 236. Binatang tak berguna ini. Adegan ini segera membuat Situ Wuxiang sangat marah. Dia menghabiskan banyak uang untuk memelihara binatang ini, tapi mereka sangat tidak berguna. Saat dia sangat marah, dia tiba-tiba melihat seekor harimau tergeletak dengan santai di kejauhan, menggerogoti sesuatu. Jika diperhatikan lebih dekat, di samping harimau tersebut terdapat potongan pakaian Chen Feng dan topeng Super Saiyan yang dikenakan Chen Feng. Pelatih mengusir harimau, dan Situ Wuxiang memimpin orang-orang ke topeng, menundukkan kepala dan mengambil topeng. Apakah dia dimakan harimau? Situ Wuxiang sedikit bingung sekarang. Tetapi seorang peternak berkata, tidak. Meskipun seekor harimau memakan manusia, tidak mungkin dia hanya memakan sedikit pakaian rusak dalam waktu sesingkat itu. Situ Wuxiang mengangguk, memikirkan apa yang dikatakan peternak itu masuk akal. Tapi ini aneh, kemana perginya Chen Feng? Meskipun tempat ini besar, tidak ada tempat untuk menyembunyikan orang, dan tidak ada jalan keluar lain. Selain itu, harimau lainnya masih ada di sana, jadi mereka tidak akan memberi kesempatan pada Chen Feng untuk bersembunyi. Mungkinkah Chen gila itu seekor burung dan tidak bisa terbang? Saat saya bertanya-tanya, saya melihat ke atas dan melihat ada celah di puncak titik tertinggi. Namun jaraknya lebih dari 3 meter dari rangka baja tertinggi, sehingga mustahil bagi orang normal untuk bisa berdiri. Apakah Chen Feng benar-benar terbang? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, ekspresi Situ Wuxiang tiba-tiba berubah, dan dia menendang pakaian Chen Feng yang robek. Siapa yang akan dia hadapi di pertandingan promosi? Situ Wuxiang tiba-tiba bertanya, karena Zhang Xinyan hadir dan nama Chen Feng tidak disebutkan. Seorang bawahan di belakangnya menjawab, putaran berikutnya harus melawan Yu Shengyan. Jika dia menang, dia harus menghadapi pemenang 5 juta dan Pangeran Feng Liu. Pangeran Feng Liu. Situ Wuxiang sepertinya memikirkan sesuatu dan langsung tersenyum jahat, Deng Wei, sebagai peraih medali emas Geng Jinyuan, aku akan memberimu tugas sekarang. Kenakan topeng ini dan bersaing menggantikan Super Saiyan. Kamu harus masuk final. Gesang itu adalah bukan tandingan Pangeran Feng Liu. Anda masuk. Anda pasti akan menghadapi Pangeran Feng Liu di final, dan misi Anda adalah membunuh Pangeran Feng Liu. Mata Situ Wuxiang tiba-tiba bersinar dengan aura jahat yang suram. Deng Weiwei tertegun dan buru-buru bertanya, Tuan, Pangeran Feng Liu itu adalah Kang Yuhuan, tuan muda keluarga Kang. Jika saya membunuhnya, bukankah saya akan membuat keluarga Kang marah? Ada kamera pengintai di ruang ganti, dan juga akan ada seseorang yang memperhatikan wajah asli para kontestan. Oleh karena itu, pihak klub mengetahui identitas asli setiap orang. Keluarga Kang, salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar di Qinzi, memiliki generasi ketiga langsung bernama Kang Yuhuan yang sangat menyukai game pertarungan. Sebelum Situ Wuxiang pergi, dia sering berkunjung ke Wuxiang Tianxia. Kompetisi ini menarik perhatian tuan muda, itu adalah Pangeran Feng Liu. Situ Wuxiang tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak membunuh Kang Yuhuan, tapi orang ini, Super Saiyan. Deng Wei segera mengerti apa yang dimaksud Situ Wuxiang. Tindakan ini kejam sekaligus luar biasa. Sekarang kemungkinan besar Chen Feng telah melarikan diri dan meninggalkan topengnya, jadi dia mungkin tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dan begitu dia memakai topeng ini dan membunuh Kang Yuhuan, bukankah itu akan membuat orang salah mengira bahwa Chen Feng lah yang membunuh Kang Yuhuan? Kebencian yang begitu dalam dapat dianggap membantu Chen Feng menjalin hubungan. Tuan, saya akan bersiap-siap sekarang. Setelah memahami maksud Situ Wuxiang, Deng Wei berbalik dan pergi. Zhang Xinyan masih dalam kebingungan, melihat wajah jelek Situ Wuxiang, dia tidak berani berkata apa-apa. Xinyan, ayo lanjutkan menonton pertandingannya. Suasana hatinya tiba-tiba membaik. Situ Wuxiang tersenyum jahat dan meninggalkan kebun binatang bersama Zhang Xinyan. Pertandingan di arena masih berlangsung, dan pertandingan paruh kedua hampir usai. Pemenang kelompok kelima adalah seorang pria bernama Bisu. Orang ini memakai topeng besar, dan area terbuka lainnya ditutupi oleh kamuflase. Dia juga memakai topi hijau militer, dan wajahnya sama sekali tidak terlihat. Di ruang tunggu khusus bagi mereka yang dipromosikan, si Bisu tiba-tiba menghampiri Yu Shengyan. Qingqiu Gulinglong, langit biru dan asap batu giok, bisakah kita ngobrol? Si Bisu tiba-tiba berkata kepada Yu Shengyan, yang sangat berarti.
Yu Sengyan segera sadar kembali dan menatap si bisu dengan heran. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan mengikuti di belakang si bisu. Mereka berdua berjalan ke sudut rahasia, tanpa ada orang di sekitarnya. Yu Sengyan adalah orang pertama yang berbicara, "Mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Si bisu itu memberi isyarat diam, dan kemudian memandang orang lain di kejauhan. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan, dia berkata, "Jika kamu tidak menyakitiku, aku tidak perlu berdandan seperti ini. Waktunya sempit, jadi aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Aku hanya bertanya padamu, kali ini dalam pertempuran yang menentukan dengan keluarga situ, apakah Anda di pihak saya atau di pihak situ Hushang? Saya ingin jawaban yang akurat." Yu Sengyan sedikit terkejut, tetapi dia tidak berharap si bisu itu begitu berterus terang. Ketika membicarakan masalah ini sebelumnya, sebagian besar bersifat ambigu dan bahkan lebih ambigu. Dia sudah terbiasa dengan keadaan berkabut ini, tetapi saat ini, kabut telah hilang, yang membuatnya merasa sedikit bingung. Dia tidak yakin dan berkata dengan lembut, "Jika Anda dipaksa untuk tidak melakukan apapun terhadap masalah Anda, saya tidak ingin terlibat sama sekali. Dengan kata lain, jika Anda menunjukkan keuntungan yang luar biasa, saya akan mempertimbangkannya." Apa yang dia katakan masih ambigu. Tapi itu juga merupakan kebenaran nyata. Penjara keluarga situ tidak mudah untuk melarikan diri. Terlebih lagi, sekarang situ Hushang telah memahami maksud Ruan Linglong, dia bahkan lebih ragu dan malu. "Saya mengerti maksud Anda." Si bisu mengangguk, tetapi tiba-tiba bertanya, "Saya ingin menanyakan sesuatu, apakah Ruan Linglong ada di Qinzi sekarang?" Yu Sengyan tertegun sejenak, tidak menyangka pihak lain akan bertanya. "Biarkan ini terjadi. Bagaimana kamu tahu?" Dia bertanya tanpa menjawab. Fakta bahwa Ruan Linglong datang ke Qinzi hampir menjadi rahasia di antara rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Selain itu, dia tidak mengerti bagaimana pria di depannya mengetahui keberadaan Ruan Linglong. Ruan Linglong telah berada di Xiangjiang selama bertahun-tahun, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia masih memiliki saudara perempuan ini. Si bisu berkata dengan sangat tenang, "Setelah menjadi musuh begitu lama, secara alami kita mengenal diri kita sendiri dan musuhnya. Sejujurnya, barusan, adik perempuanmu yang bodoh membantu binatang buas itu situ Hushang dan ingin aku memberi makan harimau itu. Jika bukan aku memiliki beberapa keterampilan, sekarang saya rasa saya telah menjadi kotoran harimau." Berbicara tentang ini, dia masih sedikit marah. "Tidak mungkin." Yu Sengyan tiba-tiba membentak, dan ekspresinya berubah drastis. "Linglong memiliki sedikit hubungan dengan keluarga situ bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa membantu situ Hushang untuk menyakitimu? Untuk menjauhkan saudara perempuannya dari keluarga situ, dia mengorbankan dirinya sepenuhnya. Pengorbanannya sendirilah yang meninggalkan seorang saudari yang bersih dan kehidupan yang bersih. Saudara perempuannya adalah segalanya baginya, dan dia tidak mengizinkan siapapun memanfaatkannya. Inilah intinya." Si bisu itu mencibir dan berkata, "Saya pikir kamu adalah wanita yang sangat pintar, tetapi sekarang tampaknya kamu tidak lebih dari itu. Apakah kamu tidak mengerti alasannya?" Yu Sengyan terengah-engah, tiba-tiba menjadi dingin dan tegas, dan berkata, "Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, aku selalu menghormatimu. Namun, begitu kamu ingin memanfaatkan adikku, atau melibatkannya dalam perkelahian, aku bersumpah akan melawanmu sampai mati." Bab 237. Meskipun mata si bisu ditutupi kamuflase hijau, tidak sulit untuk melihat bahwa mata itu memancarkan udara dingin. Yang paling dia tidak suka dari wanita adalah berbicara kepadanya dengan nada peringatan. Namun terlihat jelas dari kalimat ini bahwa Ruan Linglong memegang posisi yang sangat penting di hati Ruan Qingqiu, dan dapat dikatakan bahwa dia adalah ikatan terdalam Ruan Qingqiu. Dalam kontak sebelumnya dengan Ruan Qingqiu, wanita ini mempertahankan postur anggun dan tidak pernah kehilangan kesabaran meskipun dia dihina secara verbal. Hari ini, hanya ada beberapa kata tentang Ruan Linglong, tetapi itu membuatnya marah. Mungkin dia merasa nadanya kasar tadi, atau mungkin dia merasakan kemarahan si bisu, tapi suara Yu Sengyan akhirnya menjadi sedikit lebih lembut. Dia melihat ke belakang dengan pandangan yang agak dalam dan tenang dan menceritakan masa lalu. "Keluargaku miskin ketika kami tumbuh dewasa, dan orang tuaku hanya menyayangi adik laki-lakiku. Jadi ketika aku dan adik perempuanku masih remaja, kami putus sekolah dan mengikuti penduduk desa untuk bekerja di Qinzi. Sangat menderita karena panas dan dinginnya dunia. Saya sangat memahami kekotoran masyarakat ini, dan hanya punya satu gagasan sederhana, yaitu hidup demi kehidupan. Hingga suatu hari,
kami ditemukan oleh Situ keluarga dan dibawa ke Villa Tianlang Yukong. Situ Nan sangat mementingkan potensi saudara perempuan kita dan secara khusus melatih kita dua saudara perempuan. Dia ingin menjadikan kita sepasang saudara kembar kupu-kupu sosial yang anggun dan kelas atas. Pelatihan berangsur-angsur meningkat. Adikku dan aku telah banyak berubah. Penampilan kami, sosok dan temperamenku semuanya telah mencapai tingkat yang sangat baik. Malam itu, aku diperkosa oleh Situ Nan dan tubuhku kotor. Dari keputusasaan itu malam, satu-satunya motivasi bagiku untuk hidup adalah adikku. Setiap kali binatang buas di villa itu ingin menyentuh adikku, aku selalu memblokirnya untuk adikku dan menanggung penghinaan. Aku akan menggunakan semua yang aku harus lakukan menjaga adikku tetap murni dan bersih. Hidup, karena aku ingin melihat kehidupan indah yang kuinginkan pada adikku. Aku bekerja keras untuk keluarga Situ, menemani banyak tamu, dan dipermainkan tanpa batas. Tetapi hanya ada satu permintaan, yaitu, Anda tidak boleh menyentuh saudara perempuan saya, jika tidak saudara perempuan kita akan mengakhiri hidup mereka dengan kematian. Di bawah sikap keras saya, keluarga Situ akhirnya berkompromi, tetapi saya menanggung penghinaan dari seluruh keluarga Situ, dan dari Situ Jinghua, seorang lelaki tua berusia 60-an, mengetahui bahwa saya telah tidur dengan Situ Wuxiang, seorang pemuda generasi ketiga berusia awal 20-an. Baru pada 1 tahun saya akhirnya menyuruh saudara perempuan saya pergi dan meninggalkan keluarga Situ. Sepenuhnya ketika saya tiba di Xiangjiang. Selama bertahun-tahun, kehidupan saudara perempuan saya telah menjadi bayang-bayang impian saya, dan satu-satunya motivasi bagi saya untuk hidup adalah saudara perempuan saya. Inilah keuntungan saya. Hidup saya tidak dapat dipisahkan dari kekotoran. Keinginan saya yang luar biasa adalah agar saudara perempuan saya dapat memiliki kehidupan yang murni. Jadi, tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin mengambil keuntungan dari saudara perempuan saya, jangan salahkan saya untuk membalas dendam dengan cara apapun. Melihat ke arah Yu Shengyan dengan mata yang sangat dingin, si bisu akhirnya berkata memahami semua alasannya. Hanya saja, menurutnya, ini adalah wanita menyedihkan yang sangat bodoh. Mimpi selalu indah. Semua orang punya mimpi. Kamu tidak salah, tapi setelah mengalami begitu banyak kekotoran di dunia, kamu masih meremehkan kekotoran dunia ini. Ucap bisu penuh arti, dengan makna yang jelas. Apa maksudmu? Yu Shengyan bertanya, merasa tidak nyaman. Si bisu berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada yang sangat dalam, saya mohon, jangan memikirkannya dengan perasaan pribadi. Ruan Linglong sudah lama tinggal di keluarga Situ. Akankah binatang buas di keluarga Situ ini benar-benar takut? Apakah mereka tidak akan menyentuh Ruan Linglong? Apakah kamu pikir kamu memiliki beban ini? Kepala Yu Shengyan tiba-tiba meledak, dan kata-kata bisu itu seperti kilat yang kejam, menghancurkan kota gelembung tempat dia menghibur dirinya sendiri. Seluruh hatinya terkatup rapat, dan itu sangat menyakitkan. Tidak mungkin, mereka tidak akan melakukannya, aku. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, mengertakkan gigi, dan di akhir kalimat, dia tidak bisa melanjutkan. Orang-orang dari keluarga Situ semuanya adalah binatang buas. Di mata para binatang buas ini, dia selalu menjadi mainan dan boneka yang berharga. Akankah binatang buas ini takut padanya? Bukannya saya tidak memikirkan masalah ini, saya hanya tidak berani memikirkannya. Itu membuatnya gila setiap kali dia memikirkannya. Aku peringatkan kamu lagi, jangan coba-coba memanfaatkan adikku untuk membuat perpecahan antara aku dan keluarga Situ. Aku ingin kabur dari keluarga Situ, tapi jika itu mengancam nyawa adikku, aku lebih memilih dihancurkan total. Dalam hidupku, Yu Shengyan sangat emosional hingga dia hampir diambang kehancuran. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Aku hanya akan memberitahumu satu hal, dan kemudian kamu dapat memutuskan sendiri apakah kamu ingin bekerja sama denganku atau tidak. Orang bisu itu tiba-tiba menurunkan nada suaranya, mendekat ke Yu Shengyan, dan lalu berkata dengan lembut, Situ Wusang, pergi ke Xiangjiang setiap bulan dan tinggal di sana selama seminggu, dan Ruan Linglong melahirkan seorang anak laki-laki tahun lalu, baik milik orang lain atau milik Situ Wuxiang. Mendengar ini, seluruh tubuh Yu Shengyan tiba-tiba terasa seperti sambaran petir tiba-tiba dan bergetar hebat. Adikku sebenarnya punya anak dari binatang buas Situ Wuxiang. Bagaimana ini mungkin? Jika memang demikian, apa upayanya selama ini? Sebenarnya kalau dipikir-pikir baik-baik, kamu akan mengerti. Setelah keluarga Situ memperkosamu, bagaimana adikmu bisa selamat? Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kata-kata si bisu benar-benar mendorong Yu Shengyan, yang sudah berada di tepi jurang kehancuran, hingga terjatuh. Yu Shengyan putus asa,
gemetar hebat, merasakan keputusasaan yang menyesakkan. Impian yang telah saya bangun selama bertahun-tahun hancur. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah beberapa saat, Yu Shengyan akhirnya berbicara lagi. Seluruh auranya berubah total, memancarkan aura dingin yang mematikan. Setelah ragu-ragu sekian lama, dia akhirnya mengambil keputusan. Kesempatan Chen Feng berduel dengan keluarga Situ juga merupakan kesempatan sempurna baginya untuk membalas dendam kepada keluarga Situ. Karena keluarga Situ telah menghancurkan segalanya tentang dirinya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan keluarga Situ. Berdasarkan pengalaman hidupmu, lebih baik jangan terlalu bersemangat. Jika aku mengatakannya, sebaiknya kamu menanyakan konfirmasi pada Ruan Linglong. Orang bisu itu mengingatkannya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Ruan Linglong ada di arena. Dia baru saja mengenakan congsam, berpura-pura menjadi Anda, dan memikat saya ke kebun binatang, berharap membiarkan harimau memakan saya. Menurut pengamatan saya, Ruan Linglong sekarang sedikit mati di Situ Wuxiang, dan Situ Wuxiang juga sedikit tidak puas. Saya percaya Anda, jika tidak, Ruan Linglong tidak akan pernah diizinkan melakukan ini. Dan Anda bisa bertanya padanya. Dengan seberapa pintar Anda, seharusnya tidak sulit untuk muncul dengan sesuatu. Yu Shengyan seperti yang diharapkan dari kupu-kupu sosial yang dilatih oleh keluarga Situ, dia menjadi tenang dengan cepat. Singkatnya, sulit untuk melihat perubahan suasana hati yang intens di permukaan. Dia sekarang mendapatkan kembali penampilannya yang anggun dan percaya diri, dan bertanya kepada Chen Feng, Linglong dan saya terlihat persis sama, dan suara kami hampir sama. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa orang itu adalah Ruan Linglong dan bukan saya? Juga, saya memakai pakaian yang sama. Mengenakan topeng ini dan tidak pernah mengeluarkan suara, bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah Ruan Qingqiu? Bab 238. Wanita yang sangat seksi dalam balutan jaket kulit ini tentu saja adalah Ruan Qingqiu. Hanya saja penilaiannya tetap sama, namun ada beberapa detail dan trik kecil yang patut dikagumi. Si bisu terkekeh dan menjelaskan, memang benar kalian terlihat persis sama. Saya salah pada pandangan pertama. Namun, saya punya masalah. Saat saya bertemu dengan seorang wanita, secara naluriah saya akan menatap payudara orang lain. Mungkin Anda tidak percaya, tapi saya memiliki mata yang sangat kuat. Saya memiliki kemampuan untuk melihat menembus lapisan pakaian. Tidak peduli seberapa erat Anda membungkusnya, saya dapat secara akurat mengidentifikasi payudara wanita ini dalam sekejap. Tidak ada kesalahan. Keahliannya seperti seorang bos yang telah berjualan daging babi selama puluhan tahun. Dia bisa memotong tile sebanyak yang dia mau dengan satu pisau, hampir tanpa gagal. Ini adalah keterampilan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Entah berapa kali dia berlatih melihat payudara wanita sebelum dia mengembangkan keterampilan sesat itu. Meskipun Ruan Linglong terlihat persis sepertimu, dan suaranya hampir sama, ukuran payudaranya masih kurang dari 86 milikmu. Dia 85D, sangat bangga, sangat sempurna, dan anak itu pasti cukup makan, tapi berbeda itu berbeda. Berdasarkan ini saja, saya dapat menyimpulkan bahwa kalian berdua sama sekali bukan orang yang sama. Selain itu, saya telah menyelidiki masa lalu Anda sebelumnya dan mengetahui keberadaan saudara kembar Anda, Ruan Linglong. Bisa saja menilai bahwa orang itu adalah Ruan Linglong tanpa keraguan. Pada titik ini, Ruan Qingqiu sudah sedikit terkejut. Kemampuan ini, sejujurnya, agak tidak normal. Tapi si bisu tidak menganggapnya serius dan melanjutkan, untuk mengidentifikasimu, itu sangat sederhana. Pertama-tama, sosok 86E kebanggaanmu, yang jarang terlihat. Aku pernah melihat orang-orang dengan payudara sebesar itu dan payudara besar, jarang sekali. Kedua, kamu sangat pintar sehingga memilih nama Yu Shengyan. Siapa yang tidak tahu puisi Li Shangyin di Jinse, langit biru hangat dan matahari bersinar, batu giok menghasilkan asap. Ini jelas merupakan metafora untuk kampung halamanmu di Kabupaten Lantian. Melalui dua poin ini, saya dapat menyimpulkan bahwa Anda adalah Ruan Qingqiu. Saya hanya sedikit terkejut. Saya selalu curiga bahwa Anda menyembunyikan keahlian Anda, tetapi saya tidak pernah kuharap kamu datang ke kompetisi pertarungan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah mendengar ini, si bisu berkata, Ruan Qingqiu mengagumi penjelasannya dari lubuk hatinya. Pemikiran seperti ini agak sulit dipercaya. Selain itu, terdapat 8 harimau ganas di kebun binatang Situ Wuxiang. Mampu melarikan diri dari mulut 8 harimau jahat ini hanyalah sebuah keterampilan yang tak terbayangkan. Semakin dia mengaguminya,
semakin dia merasa yakin terhadap pria di depannya. Dia memandang orang lain untuk waktu yang lama dan tiba-tiba bertanya, kamu seharusnya menjadi Super Saiyan bernama Situ Guo. Kamu mengalahkan 9 lawan dalam 10 detik. Mengapa kamu sekarang bisu lagi? Orang di depannya adalah Chen. Tidak diragukan lagi gila. Namun sebelum itu, Chen Feng, yang mengenakan tudung Super Saiyan, berdiri di tengah kandang hewan kompetitif dan mengumumkan nama, Situ Guo, dengan suara bernada tinggi. Kenapa dia menjadi pemain bisu lagi tanpa bisa dijelaskan? Dia baru saja menonton pertandingan kompetitif antara kontestan bisu. Mungkin bukan Chen Feng tetapi orang lain. Mengapa dia berganti riasan dengan Chen Feng? Pada saat ini, dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Feng. Chen Feng tersenyum bangga lagi, tanpa diduga, jurus cadangannya berguna. Dia berkata, kamu tidak perlu bertanya lagi tentang masalah ini. Rahasiakan saja. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana aku membodohi si jalang Situ Wuxiang ini. Kecuali Ruan Qingqiu, tidak ada yang tahu bahwa si bisu itu adalah Chen Feng. Bersembunyi secara rahasia membuat banyak hal lebih mudah ditangani. Ruan Qingqiu tidak bertanya lagi, Chen Feng tampaknya adalah orang yang tidak masuk akal, tetapi sebenarnya dia sangat memiliki tujuan dalam melakukan sesuatu, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia akhirnya bertanya. Chen Feng memilih momen ini untuk mengatakan begitu banyak hanya untuk memintanya membantu. Mengenai bantuan apa, dia sudah menebak satu atau dua hal. Chen Feng langsung mengerutkan kening dan berkata, hanya ada satu hal, dan itu adalah melindungi Zhang Xinyan dari Situ Wuxiang malam ini apapun yang terjadi. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Dia baru mengetahui bahwa Situ Wuxiang dan Zhang Xinyan berada di dalam penonton kembali sedikit meyakinkannya. Namun masih ada hal penting yang harus dilakukan saat ini, untuk menjamin keselamatan Zhang Xinyan, serahkan pada Ruan Qingqiu, seorang wanita pintar, untuk melindungi Zhang Xinyan, tidak akan ada kesalahan. Aku berjanji padamu. Ruan Qingqiu langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ini juga bisa dianggap sebagai sinyal bagi Chen Feng, sinyal tulus untuk saling bekerja sama. Chen Feng mengangguk dengan kata-kata Ruan Qingqiu, dia merasa jauh lebih nyaman. Setelah memikirkannya, dia masih mengingatkan Ruan Qingqiu, saya masih ingin memperingatkan Anda, jangan terbawa oleh amarah. Saat berbicara dengan Ruan Linglong, Anda tidak boleh menunjukkan kekurangan apapun. Ruan Linglong saat ini jelek, tapi dia pasti sangat jelek. Dia peduli dengan Situ Wuxiang, dan mungkin lebih dari yang Anda bayangkan. Bersabarlah untuk satu malam, dan saya akan berjanji kepada Anda. Besok, pada hari ulang tahun Situ Jinghua, saya akan menghancurkan keluarga Situ, dan aku akan menangani binatang buas Situ Wuxiang ini. Aku akan mengeksekusinya dengan tanganku sendiri. Mulai sekarang, kamu dan adikmu benar-benar bebas. Ingat, hidupmu tidak kotor. Menurutku, hidupmu adalah baru permulaan. Mulai sekarang akan menjadi putih bersih. Kata-kata Chen Feng sangat menyentuh hati Ruan Qingqiu, dan dia sangat tersentuh. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan sepenuhnya, dan berkata kepada Chen Feng, terima kasih, kuharap besok adalah akhir, dan aku juga berharap mulai besok, aku benar-benar bisa menjadi temanmu. Pertama kali dengan Chen Feng saat pertama kali bertemu, kami tidak pernah merasa jijik, seringkali kami merasa bahagia dan menghargai. Ia pun berharap orang setengah percaya ini bisa menjadi temannya, agar musik yang diputarnya tidak sepi karena tidak ada pendengar. Ketika kita pertama kali bertemu, itu terjadi di kedai barbecue di bawah komunitas Linyai. Aku akan mentraktirmu lain kali, dan aku tidak akan melewatkan tagihannya. Chen Feng tersenyum acuh tak acuh, dan kata-katanya yang sederhana mengingatkan kembali kenangan akan dua dari mereka. Pertemuan pertama itu juga merupakan malam yang sangat menarik. Oke. Ruan Qingqiu mengangguk, dan wajah cantik di balik topeng menunjukkan senyuman murni yang telah lama hilang. Kompetisi promosi untuk babak kedua telah berakhir. Kontestan yang maju adalah bisu, longma, sapi ilahi yang mengguncang bumi, serta ayam dan ikan pembunuh. Mata Crazy Chen menyapu kontestan bernama Killing Chicken dan Killing Fish. Saya selalu merasa seperti pernah melihat pria dengan kepala jengger dan sisik ikan di seluruh wajahnya di suatu tempat. Karena dia berpakaian sangat aneh, dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa orang ini, dan tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Teman-teman penonton, kompetisi seleksi telah berakhir, 8 besar telah lahir, dan yang akan segera dimulai adalah duel antara dua master hingga raja pertarungan hari ini ditentukan. Suara bernada tinggi Ruiji bergema di seluruh arena lagi. Penonton bertepuk tangan dan bersorak dengan antusias,
mereka sangat ingin menyaksikan pertarungan tersebut dan tidak bisa menahan diri lagi. Hah? Namun di ruang tunggu kontestan yang dipromosikan, seseorang masuk, membuat mata Chen Feng melebar. Saya melihat seorang pria dengan perawakan serupa, juga mengenakan kemeja putih dan topeng Super Saiyan, berjalan ke ruang tunggu. Ruan Qingqiu juga memperhatikan pemandangan aneh ini, menepuk Super Saiyan dengan dagunya, dan memutar matanya. Chen Feng tahu bahwa Ruan Qingqiu bertanya tentang identitas Super Saiyan, tetapi dia hanya bisa menghadapi Ruan Qingqiu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia juga sangat bingung dan tidak tahu siapa orang ini. Bab 239. Setelah berpikir lama, Chen Feng mungkin mengetahui apa yang sedang terjadi. Pria ini mengenakan tudung yang sama yang baru saja dia buang di kebun binatang. Si Tu Wuxiang pasti telah menemukan seseorang dengan bentuk tubuh yang mirip dengan dirinya dan berpura-pura menjadi dirinya sendiri untuk melanjutkan kompetisi. Sejujurnya, ini sedikit di luar dugaannya. Alasan mengapa dia membiarkan tudungnya tetap dipakai bukan untuk membuat si Tu Wuxiang mengira dia telah dimakan harimau. Itu tidak bisa dibohongi, dia ingin memberitahu si Tu Wuxiang bahwa dia telah pergi, dan kemudian melihat reaksi si Tu Wuxiang untuk mengeksplorasi tujuan akhir pihak lain malam ini. Sekarang, bersembunyi di kegelapan dengan menyamar sebagai orang bisu, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk observasi. Tanpa diduga, si Tu Wuxiang akan menggunakan tipuannya untuk membingungkannya. Kali ini bagus, si Tu Wuxiang tidak melihat tujuannya, tetapi airnya menjadi semakin keruh. Jika Anda tidak memiliki alasan khusus untuk berpartisipasi, maka Anda harus mundur. Orang ini ditemukan oleh si Tu Wuxiang. Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Chen Feng berkata kepada Ruan Qingqiu dengan suara rendah. Sejak itu dia tidak bisa mengetahui denyut nadi lawan, maka kita hanya bisa mengatasi situasi yang selalu berubah dengan tetap tidak berubah. Selain itu, ia berharap Ruan Qingqiu bisa mengawasi Zhang Xinyan. Jika Zhang Xinyan dan si Tu Wuxiang pergi sebelum pertandingan, akan ada masalah. Apakah kamu ingin aku mencoba orang ini untukmu? Ruan Qingqiu bertanya, tampak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, kamu bukan tandingan orang ini. Hanya dengan melihat sosok dan momentumnya, kamu dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang praktisi yang berlatih selama bertahun-tahun. Kamu pasti bukan tandingannya. Ruan Qingqiu tersenyum dan berkata, dia mengangguk, sepertinya setuju dengan pernyataan Chen Feng. Dia berkata, ya, keterampilan saya cukup baik untuk menghadapi beberapa gangster. Dibandingkan dengan preman medali emas dari geng Jin Yuan, mereka pasti jauh tertinggal. Geng. Mendengar ini, Chen Feng segera menoleh ke belakang. Apakah pria ini adalah peraih medali emas yang sama dengan Sun Fui? Lihatlah perpotongan ibu jari dan jari telunjuk kirinya. Ada tato kecil. Itu kalajengking hitam. Ini lambang Deng Wei, peraih medali emas geng Jin Yuan. Deng Wei adalah master Muay Thai. Sejauh yang saya tahu, lebih baik dari Sun Fui. Ruan Qingqiu berkata lagi. Chen Feng melihat lebih dekat, dan benar saja, memang ada tato berbentuk kalajengking di tangan kiri orang lain yang tergantung. Apalagi bentuk kaki dan lekukan sikunya lebih besar dari orang biasa, ia memang seorang pejuang Muay Thai. Dalam hal ini, aku akan menghentikan permainannya nanti. Aku kebetulan pergi mencari Linglong untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan aku juga akan membantumu, orang yang penuh gairah, untuk melindungi orang yang kamu cintai. Dengan kata yang lembut, Ruan Qingqiu berbalik, memutar tubuh anggunnya, meninggalkan ruang tunggu. Chen Feng melirik Deng Wei lagi, berpikir dalam benaknya. Si Tu Wuxiang meminta Deng Wei berpura-pura menjadi dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan? Teman-teman penonton, mari kita undang kontestan kelompok pertama, 5 juta dan Pangeran Fen Liu kita. Saat Ruiji berteriak, suasana adegan menjadi penuh kegembiraan. Para pemain di kualifikasi memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan jika menyangkut babak promosi, pada dasarnya ini adalah duel antar ahli. Keseruan permainannya pasti akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Setelah istirahat beberapa saat, Gesang memulihkan tenaganya dan melakukan beberapa latihan peregangan lagi sebelum bermain kembali. Chen Feng hanya bisa mengerutkan keningnya, lagi pula Gesang mengkonsumsi terlalu banyak energi di ronde pertama, permainan ini tidak optimis. Pangeran Fen Liu itu naik ke atas panggung lagi, begitu dia naik ke atas panggung, dia mengeluarkan segenggam kertas berwarna dari sakunya dan menaburkannya ke kepalanya. Segera, dia melakukan pose yang menurutnya tampan dan berdiri diam selama 10 detik. Dan dalam prosesnya, para pemandu sorak wanita satu persatu menjadi gila. Pangeran Fen Liu, aku mencintaimu,
kamu yang paling tampan di dunia. Teriaknya sambil menari liar, saking bersemangatnya hingga ingin naik dan melahirkan seekor monyet untuk Pangeran Mary. Di tengah suara riuh tersebut, permainan antara keduanya akhirnya dimulai. Kali ini, Pangeran Fengliu itu mengubah gaya senjatanya di ronde pertama dan berhadapan langsung dengan Gesang. Belum lagi, Pangeran Fengliu ini memang punya beberapa kemampuan. Mengandalkan hard power, ia bertarung seimbang dengan Gesang. Keduanya bertarung sengit selama puluhan ronde, dan itu sangat seru. Penonton yang hadir mengatakan itu sangat menyenangkan dan menyenangkan untuk ditonton. Pada saat ini, Gesang mengetahui kesalahan Pangeran Fengliu itu dan menggunakan jurus terbaik pria padang rumput itu untuk melemparkannya ke atas bahunya, langsung melemparkan Pangeran Fengliu itu ke tanah. Jangan berkelahi lagi, berhenti. Gesang hendak memanfaatkan kemenangan dan mengejar kemenangan, ketika Pangeran Fengliu itu duduk, melambaikan tangan kanannya, dan terus berteriak berhenti. Teriakan ini membuat Gesang yang jujur bingung, dan ia langsung berhenti. Aduh, pantatku sakit. Pangeran Fengliu itu menggosok pantatnya dan berdiri. Dia sangat marah, menunjuk ke arah Gesang dan mengutuk, kamu jalang sialan, beraninya kamu memukulku. Tahukah kamu siapa aku jalang sialan? Karena dia dilahirkan dalam keluarga Kang Yuhuan tumbuh di bawah perlindungan penuh. Dia agresif, tetapi orang tuanya mengizinkannya. Tidak ada yang berani melawan, sehingga dia memukuli para pelayan dan anak-anak orang lain. Dia belajar cara bertarung, dan itu karena staf pelatihannya memukulinya setiap hari saat mereka berakting, yang membuatnya berpikir dia tidak terkalahkan. Sebelumnya di Wuxiang Tianxia, atas perhatian khusus Situ Wuxiang, ia berhasil memenangkan 10 pertandingan berturut-turut tanpa kalah. Saat ini, orang buta ini justru berani melemparkannya ke tanah, yang membuatnya merasakan krisis kekalahan yang akan segera terjadi. Jadi, dia bersiap menggunakan trik yang sudah teruji untuk menang, yaitu identitas. Gesang tertegun, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan bingung, apakah ini kompetisi? Aku pasti akan melemparmu. Lagi pula, kamu sudah dewasa, apa jadinya jika kamu terjatuh beberapa kali? Cepat bangun, kali ini akan berakhir. Saat aku melepaskanmu, kita akan bertarung lagi. Menjadi pria yang adil dan adil, inilah hal-hal yang paling dihargai oleh Gesang, seorang anak padang rumput. Dan dia juga berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan seruan Kang Yuhuan untuk berhenti sekarang. Penonton yang datang untuk menonton pertunjukan itu menyerah sekarang. Apakah kamu ingin melawan orang yang menyebarkan bunga? Kamu centil sekali. Jika kamu tidak ingin melawan, keluarlah. Kami tidak peduli siapa kamu. Jika kamu tidak melawan, keluarlah. Keluar, ses. Ketidakpuasan langsung memenuhi seluruh tempat. Di arena, semua orang mencemooh. Situasi ini sulit diterima oleh Kang Yuhuan, dan ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Biar ku beritahu, namaku Kang Yuhuan, dan aku adalah putra dari keluarga Kang. Dia menegakkan punggungnya, menunjuk ke arah orang-orang yang hadir, dan berkata dengan arogan. Tiba-tiba, ejekan penonton berhenti dan mereka semua bergumam. Setelah beberapa saat, nama Tuan Muda keluarga Kang, salah satu dari 3 keluarga paling bangsawan di Qinxi, diketahui semua orang. Ayolah, Tuan Muda Kang, kita pasti akan memenangkan raja pertarungan. Penonton di auditorium mengubah sikap mereka dan mulai menyanjung Kang Yuhuan. Dan para pemandu sorak itu berteriak lagi, Tuan Yuhuan, kami mencintaimu, kamu yang paling tampan. Ekspresi Kang Yuhuan membaik dan dia mengangguk puas. Benar sekali. Inilah sikap hormat yang harus dilakukan saat menghadapi Tuan Muda keluarga Kang. Gesang tidak mengetahui identitas Kang Yuhuan, jadi dia menggaruk kepalanya dan berkata, tidak peduli siapa kamu, permainan ini adil, ayo lanjutkan. Lanjutkan, ibumu. Kebingungan Gesang membuat Kang Yuhuan marah lagi. Dia mengeluarkan tongkat listriknya yang tersembunyi dan menikam Gesang. Kali ini, arusnya disesuaikan secara maksimal. Gesang tidak tahu apa yang dipegang Kang Yuhuan, jadi dia memblokirnya secara membabi buta dengan tangannya. Tiba-tiba arus listrik yang kuat membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan gemetar. Dia segera jatuh ke tanah dan mulutnya berbusa. Bab 240. Pertandingan kedua akan menjadi pertarungan sengit kita. Super Saiyan akan melawan Yu Shengyan. 2 kontestan akan diundang untuk tampil. Ruiji berteriak keras, tapi dia mengutuk Super Saiyan beberapa kali di dalam hatinya. Sungguh menjijikkan menghajar Situ Gou dengan nama seperti ini dan membuatnya mendapat masalah di mana-mana. Gerbang listrik terbuka dan staf membawa Gesang keluar. Gesang hampir tak sadarkan diri,
matanya menatap kosong ke langit. Kotak kaca di sana berisi uang kertas berwarna merah yang menarik. Sayang sekali kita menjauh darinya. Pangeran romantis Kang Yuhuan menaburkan segenggam kertas berwarna dan berpose untuk waktu yang lama. Di tengah sorak-sorai penonton, ia meninggalkan kandang hewan kompetisi. Setelah mengetahui identitas Kang Yuhuan, sebagian besar penonton memberikan pujian palsu atas kemenangan tak tahu malu ini. Gesang, kamu cocok untuk padang rumput yang riang, tetapi tidak untuk kota besar munafik yang membagi orang menjadi 3, 6 atau 9 kelas. Apakah yang kamu kejar benar? Chen Feng sangat serius dan bahkan lebih. Gelombang amarah membuncah di dadanya. Dalam masyarakat saat ini, semua orang setara, tapi bagaimana manusia bisa setara? Di antara mereka yang kaya dan berkuasa, siapa yang tidak lebih unggul dari yang lain? Apa yang disebut kesetaraan hanyalah cahaya bulan di cermin yang dilemparkan oleh mereka yang disebut tuan. Faktanya, ini adalah senjata moral yang mengekang aturan. Keluarga Kang. Kenapa yang disebut keluarga besar ini selalu menghasilkan keturunan yang menjijikkan? Mungkinkah hanya kehancuran keluarga yang berulang-ulang yang bisa sepenuhnya menghilangkan rasa merasa benar sendiri? Maka aku, Chen Gila, akan menginjak semuanya. Di bawah pernyataannya yang mendominasi, Chen Gila perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi hari ini dan mengapa kejadian tentang Gesang begitu menyentuh hatinya. Itu jelas hanya masalah kecil, meski Gesang terluka dan kalah, toh nyawanya tidak dalam bahaya. Namun di Gesang, saya melihat banyak anak muda yang pergi ke kota untuk mengejar impiannya. Mencoba mencari tempat di kota besar dan bekerja keras, namun pada akhirnya, Anda hanya tertimpa kenyataan. Saya sangat menyesal. Mungkin Yu Shengyan terkejut dengan rekor pemain Super Saiyan 10 detik sebelum maju dan memilih untuk menyerah. Lalu saya nyatakan bahwa pemain Super Saiyan akan menang tanpa perlawanan. Seperti yang dikatakan Ruiji, diumumkan bahwa Deng Wei, yang berpura-pura menjadi Chen Feng, juga masuk final. Selagi penonton bersorak, mereka juga banyak berbincang. Memang benar, Chen Feng mengalahkan 9 pemain dalam 10 detik sebelumnya, yang sungguh tidak normal. Memilih untuk menyerah pada permainan sebenarnya merupakan reaksi yang wajar. Kalau begitu selanjutnya kontestan bisu dan kontestan kuda naga, tolong undang mereka. Teriak Ruiji lagi. Chen Feng memasuki kandang hewan kompetitif dan berdiri di hadapan pemain aneh yang wajahnya dicat putih. Tentu saja tidak terlalu banyak ketegangan dalam pertempuran ini. Untuk menghindari terungkapnya identitasnya, Chen Feng berpura-pura menemui jalan buntu dengan lawannya selama lebih dari 10 menit. Kemudian, dia meninju perut lawannya. Wajah putih pihak lain memerah untuk beberapa saat, dan dia jatuh ke tanah. Chen Feng dipromosikan. Tidak ada kemeriahan di dalam lapangan, dan penonton juga sangat tertarik di luar lapangan. Pertandingan promosi terakhir, banteng suci yang mengguncang bumi akan bertarung melawan ayam dan ikan, bersorak. Pengumuman Ruiji datang lagi. Pertandingan ini juga mengejutkan. Pemain banteng pengguncang bumi yang memakai cincin hidung dan memegang 2 palu berlutut tepat di depan pemain ayam dan ikan tanpa memukulnya. Bunuh ayam dan ikan dan menangkan tanpa berkelahi. Ejekan berisik tiba-tiba datang dari auditorium. Mereka datang untuk menonton pertandingan yang luar biasa, bukan untuk berlutut dan memohon penyerahan diri. Selain terkejut, Chen Feng kembali mengamati kontestan bernama Killing Chickens dan Killing Fishes. Keraguan terhadap orang ini semakin banyak. Banteng suci yang mengguncang bumi itu adalah pemain yang kekar, tetapi ayam dan ikan yang disembelih tampak setua kayu mati dan kurus. Namun meski begitu, sapi keramat yang menggemparkan bumi ini lebih memilih berlutut dan memohon penyerahan diri daripada bertarung secara adil dengan penyembelihan ayam dan ikan. Bukankah itu aneh? Apalagi dia selalu merasa pernah melihat pembunuhan ayam dan ikan ini sebelumnya. Sayang sekali saya tidak bisa melihat gerakan lawan, jika dia melihatnya, pasti akan terlihat kekurangannya. Meskipun ada banyak penyesalan dalam babak promosi, babak semifinal yang lebih menarik akan segera dimulai. Masing-masing dari 4 kontestan sangat kuat dan merupakan salah satu petarung terbaik di dunia. Mereka adalah Kang Yuhuan, yang muda tuan dari keluarga Kang yang ada di sini secara langsung. Dia juga pangeran kami yang ramah tamah dan romantis. Para pemandu sorak bersorak dan berteriak lagi seolah-olah mereka sedang menggunakan stimulan, memutar tubuh mereka dengan putus asa. Super Saiyan yang maju hanya dalam 17 detik di babak penyisihan, kontestan bisu yang maju dengan cara biasa-biasa saja, dan orang yang mengalahkan kita tanpa perlawanan. Sekarang semifinal pertama akan segera dimulai. Kedua partai tersebut adalah Pangeran Feng Liu dan Super Saiyan,
mari kita sambut mereka ke panggung dengan tepuk tangan meriah. Suara bernada tinggi Ruiji terdengar lagi, dan suasana arena sekali lagi mencapai klimaks. Seperti biasa, pangeran romantis itu mengeluarkan segenggam kertas berwarna dari sakunya dan melemparkannya ke atas kepalanya. Melihat pemandangan ini, Chen Feng marah sekaligus tidak bisa berkata-kata. Entah berapa banyak kertas berwarna yang ada di saku orang ini, sepertinya dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Setelah berpose, Kang Yuhuan berkata kepada Deng Wei, sekarang kamu sudah tahu identitasku, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon agar aku melepaskanmu? Cara bicara arogan itu benar-benar pantas untuk dihajar. Deng Wei tidak berkata apa-apa, dan tidak bisa melihat ekspresinya, dia berjalan perlahan menuju Kang Yuhuan. Benar, kemarilah dan berlututlah untukku. Kang Yuhuan sangat senang memikirkan bahwa Deng Wei takut dengan identitasnya dan ingin datang dan berlutut. Pria ini tahu bagaimana memuji seseorang. Dia mengangkat kakinya, bersiap menginjak kepala Deng Wei. Tuan yang mengalahkan 9 orang dalam 10 detik diinjak-injak, hanya dengan cara ini dia bisa kehilangan muka. Penonton pun mengira Deng Wei akan menyerah tanpa perlawanan, lagi pula lawannya adalah Kang Yuhuan, tuan muda dari keluarga Kang. Di Qinzi, tidak peduli berapa banyak uang yang dibelanjakan setiap hari, hampir seperempatnya masuk ke kantong keluarga Kang. Di grup Kang milik keluarga Kang, yang memiliki komunikasi, energi, real estate, jaringan supermarket, jaringan hotel, resort, dan industri lainnya, memiliki posisi monopoli terkemuka di Qinzi. Ini adalah kendali ekonomi keluarga Kang di Qinzi, yang sangat dilebih-lebihkan. Berani benar-benar menyerang keluarga Kang, kecuali jika Anda tidak ingin berkeliaran di tanah Qinzi. Namun kemudian, kejadian mengejutkan terjadi. Deng Wei yang berada di dekat Kang Yuhuan tidak berlutut, melainkan berlari keluar dan melompat tinggi. Segera, lutut terbang langsung mengenai kepala Kang Yuhuan. Semua orang kaget, Super Saiyan benar-benar menyerang tuan muda keluarga Kang, dan serangannya merupakan langkah mematikan. Kang Yuhuan juga terkejut dan secara naluriah menoleh. Setidaknya dia sudah melatihnya, dan dia hampir tidak bisa menghindari serangan itu. Namun, Deng Wei, yang berada di udara, memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan serangan sikut. Kali ini Kang Yuhuan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan sikunya menghantam kepalanya dengan keras. Kang Yuhuan yang dipukul terus mundur, merasa kepalanya linglung dan hampir pingsan. Untungnya, dia menstabilkan dirinya pada saat kritis. Namun saat dia menyentuh kepalanya dengan tangan kanannya, jari-jarinya berlumuran darah. Beraninya kamu, memukuliku dan membuatku berdarah. Aku ingin kamu mati. Dengan sangat marah, Kang Yuhuan mengeluarkan tongkat listrik yang tersembunyi lagi dan menyalakan Deng Wei, itu tidak bisa dimaafkan. Melihat Kang Yuhuan datang, Deng Wei sangat tenang. Dia langsung mengayunkan ekor buaya dan menendang tongkat listrik dari tangan Kang Yuhuan. Kemudian, di bawah tatapan mata Kang Yuhuan yang ketakutan, Deng Wei menurunkan sikunya dan memukul kepala Kang Yuhuan dengan keras lagi. Memutar matanya, Kang Yuhuan sudah tidak sadarkan diri dan hampir jatuh ke tanah. Namun Deng Wei tidak menyerah, ia berjalan di belakang Kang Yuhuan, menempelkan kaki kanannya ke Kang Yuhuan, lalu memegang kepala Kang Yuhuan dengan satu tangan dan memegang dagu Kang Yuhuan dengan tangan lainnya. Seseorang mengerahkan kekuatan, terhuyung ke kiri dan ke kanan. Hanya mendengar bunyi klik, Kang Yuhuan tewas di tempat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.